Dan untuk selanjutnya kita mulai dengan mendapat judul prosedur pengelolaan buku kas umum di PT Raja Wali Cipta Kreasi Cileunyi yang akan disampaikan dan dibawakan presentasinya oleh Sri Dewi dan Cinta Santika. Berikan kemudian dimulai untuk penampilan dari prosedur pengelolaan buku kas umum di Raja Wali Cipta Kreasi Sri Dewi dan Cinta Santika. Mohon orang tua dari Sri Dewi hadir, ada ibu paling depan ya, alhamdulillah. Orang tua dari Cinta Santika, nah hadir dua-duanya. Yang mewakili tidak ada. Baik, yang bapak aja yang mewakili. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada Nabi besar kita yang Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in-tabi'innya. Yang terhormat Bapak Dede Yusuf Jayalani selaku Kepala Sekolah SMK Perkasa Satu Sumedang atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Ibu Pemuji dan semua guru yang ada di sini yang kami hormati dan orang tua yang kami cintai. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi dan ini rekan saya Cinta Santika. Kami di sini akan mempresentasikan hasil prakerja di Raja Wali Cipta Kreasi. Pembahasan pertama akan dibacakan oleh teman saya. Prakerja merupakan suatu bentuk kegiatan pembelajaran di sekolah yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengalaman nyata di dunia kerja. Program ini datang agar kami mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama proses pembelajaran di sekolah, khususnya di bidang akuntansi. Rumusan masalah, apa itu buku kas umum, bagaimana prosedur pencatatan buku kas umum, dan apa jenis-jenisnya, apa manfaat buku kas umum. Profil PT Raja Wali Cipta Kreasi. PT Raja Wali Cipta Kreasi didirikan pada tahun 2020 di Kota Bandung. Awalnya perusahaan ini dimulai dari tempat kecil dengan bahan seadanya. Dengan berjalannya waktu, perusahaan ini menjadi PT. Bapak Yuliana Nugraha memulai bisnis ini dengan tekad dan kemampuan yang dia pelajari secara otodidak. Organigram PT Raja Wali Cipta Kreasi yaitu direkturnya Bapak Yuliana Nugraha, operasional Bapak Dika Hadian, keuangan Ibu Linda Wali, dan weber Bapak Muhammad Ridwan, Bapak Ucep, Bapak Soleh, dan Bapak Rizky. Pembahasan singkat tentang buku kas umum. Pengertian buku kas umum. Buku kas umum adalah catatan keuangan yang digunakan untuk merekam semua transaksi kas masuk dan kas keluar dalam suatu periode tertentu. Keunggulan buku kas umum terletak pada kemampuannya memberikan gambaran menyeluruh mengenai kas perusahaan. Dengan mencatat transaksi secara kronologis, perusahaan dapat dengan mudah mengetahui asal dan pengeluaran dana. Next. Prosedur detail.
tingkatan, jenis, dan manfaat buku kas umum. Prosedur pencatatan buku kas umum meliputi tahapan awal persiapan buku atau spreadsheet, pencatatan harian secara detail dan akurat, penghitungan saldo setelah setiap transaksi secara detail dan akurat, dan penghitungan saldo setelah setiap transaksi. Jenis buku kas umum. Jenis buku kas umum dibagi menjadi 4. 1. Buku kas umum harian. Buku kas umum harian biasanya digunakan setiap hari untuk mencatat transaksi. Buku kas umum bulanan digunakan setiap bulan untuk mencatat transaksi harian. Baik, sekarang untuk penampilan dari CDP dilakukan dengan operasi dari sertifikat atau kesimpulan silakan. Atau di sana ada portfolio kegiatan, silakan kalian jelaskan terakhir ini kalian sedang apa dan dilakukannya di mana. Itu ada foto dokumentasi, itu ada kami dan tim perusahaan sana. Kami sedang mengecek proyek dan ada saya di situ sedang mencatat buku kas umum dan ada rekan saya si Devi sedang mengumpul buku kas umum. Sekiranya cukup ya untuk penampilan presentasinya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dimulai dari sudah langsung digilir ini ya. Dimulai dari Kodia selaku kepala program akuntansi. Prosedur pengelolaan buku kas umum di PT Raja Wali Cipta Kreasi. Jadi perlu diketahui kepada Ibu, Raja Wali Cipta Kreasi itu bergerak di bidang pengelasan dan pembuatan konstruksi berbagai alat berat juga dari bahan bajanya atau besi, tetapi membutuhkan pembukuan kas. Tetapi membutuhkan pembukuan kas yang rapi, yang tersusun, yang terprogram supaya terlihat jalur untuk masuk dan keluar keuangan tersebut. Maka terutama dari kami di bidang akuntansi khususnya ada input administrasi dan keuangan umum seperti itu. Silakan Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini prosedur pengelolaan buku kas umum di PT Raja Wali Cipta Kreasi. Yang mau Ibu tanyakan terlebih dahulu, ini kan PT ya. Kalau PT itu sahamnya tidak dimiliki oleh satu orang, ada beberapa orang. Berarti perusahaan ini perusahaan besar. Belum cukup besar. Yang memegangnya berapa ini? 2 orang Bu. 2 orang Ya. Jadi udah masuk PT ya. Ada CP, PT ya. Kalau saya harus ya ini kalau PT itu kan persepsinya kan besar gitu ya, di banyak yang menanamkan modal di sana. Kalau CP itu bisa 2 orang CP ya. Ini apa? Itunya apa? Produksi apa? Raja Wali Cipta Kreasi Ada bidang pengelasan, pembuatan kanopi, pembuatan pagar, dan pembuatan ada coding gate. Berarti perusahaan apa nih? Jasa dagang apa? Jasa. Jasa. Ini Ibu tertarik ya untuk pengelolaan buku kas umum. Kalian di sana mengerjakan ini, yang mengerjakan bagian keuangannya. Prosedurnya bagaimana? Satu orang. Mencatat pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan dari mana? Pemasukan Pembelian atau apa? pembelian atau dari customer. Pembelian barang, pembelian dari. Customer. Nah, ini kan buku kas umum. Kalau di pelajaran akuntansi ini berhubungan dengan apa? Pelajaran apa? Mau begini? Perusahaan.
PJBM singkatan dari apa? Pertanyaan dari PJBM. Praktikum Jasa faktur. Nah, faktur. ini buat jurnal umum atau apa nih? Buku kas umum teh bagaimana sih cara penghitungannya, ada debit kredit atau enggak? Ada debit kredit. Berarti kalau ada debit kredit itu keterangan debit kredit kemudian ada saldo. Nah, ini sistemnya double entry atau single entry sih? Single entry. Apa bedanya double entry dengan single entry? Debit kreditnya ada dua. Jadi debitnya ada dua, kreditnya ada dua, kemudian saldo. Kalau single entry mah, jadi semuanya disatukan, debit satu, kredit satu. Kemudian ada saldo seperti itu, begitu mainkan. Jadi gimana? Untuk buku kas umumnya ini mah pakai buku kas umum itu berarti masih sederhana ya pengumumannya mudah. Tidak ada debit kredit kalau ada debit kredit berarti itu sudah pakai double entry. Berarti ini perusahaan pakainya single entry ya. Pengumuman sederhana tidak ada debit kredit. Jadi ketika ada barang masuk, ya barang masuk kemudian dicatat sebagai penerimaan barang, kemudian kalau dikeluarkan berarti pengeluaran barang saldonya berapa? Nah, itu masih pembukuan sederhana. Nah, yang selanjutnya ini berarti yang dicatat oleh kalian itu masuk ke dalam buku kas ya, buku kas umum. Kan ada dokumen transaksinya. Yang dimasukkan ke dalam buku kas umum itu kan dokumen transaksi ya. Nah, ibu makanya nih kita dulu. Yang dimaksud dengan dokumen transaksi itu apa? Ya, dokumen transaksi itu apa? Kan kalian input ini ya, bagian suara, bagian input barang. Atau apa? Menginput dokumen maksudnya. Yang dimaksud dengan dokumen transaksi itu apa? Ya, apa dokumen transaksi apa? Coba, Dokumen transaksi adalah catatan untuk Padahal ini dari kelas 10 dari awal pembelajaran di akuntansi itu mengenai dokumen transaksi. Catatan untuk pembelian Oke, pencatatan kali ya. Ketika ada pembelian, penjualan itu kan harus ada dokumennya, dokumen transaksi, bukti laporan keuangannya, bukti pencatatannya. Kan itu perlu nanti untuk di input ke dalam buku kas umum kan gitu. Ya. Coba prosedurnya bagaimana? Cara mengikutnya bagaimana? mencatat tanggal, uraian, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, terus saldo. Apakah saldo yang dicatat itu nanti kan ada hasil akhirnya? Gimana kalau tidak memang? Menghitung ulang dari pemasukan dan pengeluaran dan saldonya. Gimana kalau tidak ketemu juga? Mengecek dari kita tahu ada yang salah satu tadi. Sri, kita Sri duduk dulu.
pokoknya lebih tenangnya. Kita di bab 3 ya, di bab 3 ini ada yang namanya buku kas pengumpulan. Ya, jadi buku kas itu ada buku kas pengumpulan apa itu maksudnya? Maksud daripada buku kas pengumpulan itu apa? Ada di bab berapa? Ada di bab berapa? 1, 2, 3, 4. Digunakan untuk merekap semua transaksi kas masuk dan keluar dalam satu periode. Ada di halaman berapa itu? Halaman berapa? Halaman 14. Halaman ya, ada di halaman 16 ya. Jadi cukup ya. Jadi ini kandidatnya sebenarnya keluar, jadi ya keluar kan? Ya harusnya tahu tuh posisi-posisinya di mana, ya itu ada di mana. Meskipun tidak hafal ya, meskipun ketika ditanya materi tidak hafal, tapi setidaknya kan kalian nanti berenang apa ya yang di halaman sambil langsung dibuka. Ya, begitu. Ya. Jadi dibaca sama dia. Cukup dari saya. Wassalamualaikum. Mungkin dari berikutnya adalah dari segi sistematisnya keanggotaan halaman, karena memang benar tidak terisi halamannya halaman 10 pas dilihat tentang sejarah perusahaan yang ternyata ada di halaman 12. Jadi konsistenitas dari data isi dan isi dari halaman tersebut itu diperbaiki setelah perusahaan ya. Baik, dilanjutkan ke pengujian kedua dan doanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang mau ibu tanyakan karena mau ngobrol sebenarnya sama gurunya. Hanya saja ada masukan yang pertama itu penyelesaian masalahnya tolong apa dulu ya baru bagaimana. Kemudian nanti di kesimpulan itu kayak hal-hal lain udah fokus apa yang menjadi isi dari bab 3 ya. Jadi urusan masalah kesimpulan kemudian dari urusan masalah yang kalian tuangkan di bab 3. Kemudian hanya satu aja pertanyaan buat Cinta. Bagaimana prosedur pengelolaan buku kas di PT Raja Wali Cipta Kreasi? Bagaimana prosedurnya? Silahkan. Prosedur pengelolaan itu tahapan-tahapan dari awal untuk mengelola buku kas dari mana dulu ini sampai kemana kan akan jadi seperti mungkin seperti tahapan-tahapan prosedur ini. Boleh. Mencatat tanggal, uraian, pengeluaran dan pemasukan, kemudian saldo.